Tadi waktu kita di luar, Paleo sama Doni tertarik sama ada salah satu sudut seperti sebelah kiri toilet sana. ya, Doni ya, di ujung sana ya, seperti kamar kecil atau apa ya? Iya. Ayo kita coba lihat. Kita coba. Pemirsa, perbedaan persepsi mungkin saja menimbulkan perbedaan bentuk atau visual tentang gambaran dunia misteri. Bersama saya Ade Maulana, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam tentang dunia misteri hanya dalam tayangan Percaya, Gak Percaya. Ikuti perjalanan saya dan juga tim PNP serta bintang tamu kita malam hari ini untuk menelusuri misteri gedung bioskop. Pemirsa, tentunya Anda sudah tidak sabar kan ingin mengetahui siapakah bintang tamu kita pada malam hari ini. Sama saya juga. Tapi mana itu orang? Janjinya sudah Dan ya Allah. Doni Kusuma. Ayo katanya mau nonton, udah kagak tahan yuk. Tadi. Apaan? Lu mau nonton apa di sini? Ya katanya ini bioskop kan. Ya ini gedung bioskop. Terus? Tapi ini gedung udah nggak dipakai lagi buat nonton. Nah terus ngapain ngajak ke sini? Gue sama tim PNP tuh mau ngajak lo Hah? untuk kita menelusuri gedung bioskop ini yang konon katanya ada beberapa penampakan lah di sini. Maksudnya? Maksudnya ada penampakan dari teman-teman kita dari atmosfer yang berbeda. Alam lain. Alam lain. Nonton sirkus aja. Loh, kok sirkus sih? Nggak jadi? Enggak. Lu kan emang udah di sini udah diundang lo. Lu kan dibayar lo kesini lo, resek lo. Ya, jangan buka itu dong. Enggak. Oke, terus. Oh ya, satu lagi sebelum kita mau meninjau lebih lanjut, gue pengen tanya lu tuh pernah nggak sih punya pengalaman yang ada hubungannya sama dunia gaib gitu? Pengalaman banyak ya, waktu kecil rumah di belakang kuburan, di belakang rumah, jendela rumah Doni itu kuburan, jadi kebuka tuh belakang kuburan tua, ada sumur tua di situ. Jadi kalau lagi tidur kadang-kadang bangun tahu ada orang lagi duduk, ada orang lagi itu, terus ya udah, tapi ya alhamdulillah nggak diganggu. Terus waktu itu rumah saudara juga kita lagi tidur, tahu kakinya bisa kayak tahan sit up gitu kayak gitu, padahal udah 2 jam ada keram di sini. Tadi pegangin, melihat saudara dipindahin dari tempat tidur ke bak mandi. Terus lo sendiri ngeliat penampakan kayak gitu, nggak ada perasaan takut atau dari kecil sampai lo menjadi dewasa gitu? Nggak tahu ya, alhamdulillah sampai sekarang juga nggak ya, maksud bukan nggak takut, tapi ya percaya lah. Di agama kita juga diajarin bahwa kita percaya ada alam lain adalah alam lain, ada zat, kan kalau kita ada zat, izat sama itu. Nah kita ada alam lain, nah itu kita percaya aja lah. Jadi kalau kadang-kadang kalau lebaran kita suka ada kayak berdoa buat orang leluhur. Nah itu kadang-kadang kalau udah lagi pas keluar tuh ada macan 2 di depan nungguin, terus ngelihat seperti itu. Jadi yang anehnya tuh kadang-kadang kalau Doni ke tempatnya karuhunnya, kadang-kadang Doni suka dikasih lihat kita kan bahwa itu nggak di situ nggak dikasih lihat ada ular naga. Nah Doni bisa ngelihat juga gitu. Wah, jadi dengan kata lain mungkin lu punya six sense yang cukup kuat ya? Nggak tahu, saya tidak pernah. Gue nggak pernah ngomongin. Pokoknya ya udah, gue percaya ada alam lain. Dan yang gue lebih, kalau dari Doni sendiri, gue lebih takut sama yang di atas. Jadi kalau sama itu ya udah, kita sama-sama diciptain sama Tuhan. Ya kadang malah kalau menurut dari Al-Quran sendiri kan bahwa kita lebih mulia dari mereka. Gitu. Betul. Oke. Thank you atas ceritanya yang singkat. Jadi nonton sirkus? Enggak. Kita di sini, kita mau lihat dalamnya gedung bioskop ini. Berkartusnya di mana? Ada di depan. Iya. Pemirsa, sekarang kita akan menelusuri misteri gedung bioskop bersama Doni Kusuma. Ayo Don. Pak Leo, Don, Ya. kita sekarang sudah berada di lokasi di mana kita sama-sama coba menelusuri ada apakah di balik misteri gedung bioskop ini. Bisa start dari sini, Pak Leo. Boleh. Dan mungkin saya sedikit cerita gitu ya, Don ya. Jadi konon katanya pada saat gedung bioskop ini masih digunakan, itu ada beberapa wanita yang kalau dia buang air ke
belakang ya. Atau pada saat itu dia lagi masa periodnya wanita itu gitu ya, dia melepaskan pembalutnya gitu Pak Leo. Namun tiba-tiba pembalutnya itu yang diambil sama seorang. Setelah dia melihat ada satu penampakan ada wanita yang menjilati pembalut tersebut gitu loh Pak Leo. Untuk itu malam ini keberadaan kita di sini, kita hanya ingin mengetahui lah. Banyak Pak Leo. Ya, Proyektor. ya. Tuh. Nggak tahu. Kalau menurut saya nggak tahu. Betul. Saya tadi melihat Pak Leo ada seperti merasakan ada sesuatu Pak Leo. Ini ada orang di dalam ini. Ada orang ya Pak Leo. Ini bekas Sepertinya terbakar nih. Pintu. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Saya bilang, hah? Betul. Tuh, Oh, iya. ya kan Mas Doni, berarti ini awal kebakaran tuh dari sini Iya, mungkin. awal kebakaran di sini. Iya? Dari ruang proyektor ini ya Pak Leo. Anda kalau Mas Doni masuk ke ruangan ini, mata Anda ditarik kemana? Sini pojok. Ya? Pojok ini ya? Sini. Ya? Benar ya? Ya. Anda pasti bisa ngerasain kalau Anda mau ngerasain. Anda konsentrasi, Anda apa? Terserah Mas Doni lah. Gimana? Apa yang Anda lihat? Nggak mau Pak Leo dia. Nggak mau. Mereka punya rasa takut ya? Kerasa nggak? Nggak tahu. Tapi mereka Merekanya yang maksudnya jangan gua gitu loh, kayak mereka menghindar gitu. Kerasa nggak Mas Doni? Iya, soalnya dari lari ke sini lari terus hilang. Terus hilang. Makanya dari tadi jalan-jalan pengen tahu aja gitu. Iya. Menghindar ya mereka ya? Nggak tahu lah. Ya, niatnya sih baik. Ya. Doni kesini niatnya baik. Mungkin ya silaturahmi mungkin apa mereka itu aja. Maaf, Pak Wujudnya kamu lihat? Nggak mau mereka nggak mau kasih lihat teman Doni. Biasanya kalau dia itu suka ngasih lihat. Pernah Doni tahu di penampakan tapi kayaknya sekarang nggak mau. Nanti kita coba di bawah itu, ruangan bawah itu. Sepertinya Pak Leo tadi ada ketertarikan di sini. Oh iya, ada Apa? perempuan di sini. Ada perempuan Pak Leo. Sosok yang dia pakai perempuan. Nggak terlalu tinggi badan. Ini kepalanya di sini. Kepalanya rambut panjang, tapi perawakannya ya rada gemuk lah kalau saya gambarkan secara manusianya gitu ya. Tapi itu benar tadi Doni bilang. Tadi sebenarnya dia begitu kita masuk sampai di pintu itu dia ada di sini. Betul ya. Tapi begitu Doni menjeda dia lari ke situ. Kenapa Tapi sih Pak saat Leo? Doni lari lagi, dia lari ke situ, dia udah lari lagi, dia lagi keluar lagi. Jadi dia nggak dapet. Sepertinya tadi waktu kita di luar Pak Leo sama Doni tertarik sama ada salah satu Iya, sudut seperti di sebelah kiri toilet sana. ya, Doni ya, di ujung sana ya, seperti kamar kecil atau apa ya. Iya. Ayo Yuk, kita kita coba. coba lihat, Pak. Kita coba. Ayo. Bangun. Kuat banget sih. Oke. Apa yang kamu rasain? Adrian masuk sebentar, yuk. Gak apa-apa, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 4 kamar mandi Pak Leo. Apa yang kamu lihat? Hilang lagi. Hilang lagi. Pas masuk tadi banyak kuat banget. Tadi pas masuk kuat banget. Sekarang hilang lagi. Hilang lagi. Hilang lagi. Terus enggak Apa sesaat Don yang lo lihat itu apa Don? ada kayak Sekelempat kayak gitu? bukan melihat, bukan cuman ada perasaan yang ya di sini ada yang ini cuman ini masuk ini lah malah. Ini masuk ke sini udah nggak ada lagi. Coba kita cek satu ya, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nggak tahu, mungkin kalau lebih ini tapi dari Don,
Sini dah. Nggak ada cahaya putih yang ada dia. Sekelebat emas gitu. Boleh masuk? Boleh. Lagi. Kenapa? Hilang lagi. Doni ngerasa Dia makhluknya pergi ya. Saya tertarik kita coba Dibalikin ya? halaman luar ya. Tapi memang kalau boleh kita katakan pusat itu di situ. Katakan senternya lah ya, mungkin rumah persinggahannya, katakan begitulah. Ini mungkin tempat dia main-mainnya. Tapi memang betul apa yang diungkapkan oleh sebagian orang yang mungkin melihat. Tapi kalau saya pikir kurun waktu penglihatan yang mereka lihat aktivitas spiritual itu kan karena didukung dengan suasana. Betul. Coba kalau tempat ini kita terangkan lampu dengan 10.000 kekuatan 10.000 watt, saya rasa hilang langsung atmosfer itu ya. Tapi karena ini terbangun karena suasananya sangat mendukung sekali. Dulu tempat ini pernah menjadi tanah wakaf, sebagian dari tempat ini pernah menjadi tanah wakaf perkuburan masyarakat, ya, perkuburan wakaf ya, tanah wakaf. Bagaimana? Ada masih meninggal. Iya. Ada masih meninggal. Ya. Kalau menurut saya nggak tahu kalau pandangan Pak Leo. Kalau saya ada masih meninggal. Nah ini orang ini memang betul. Jadi ada beberapa makam yang karena usia, karena perubahan ekosistem ataupun letak geografis, kontur tanahnya tertimbun di bawah, tidak ketahuan. Nah kemudian masih banyak sekali, mungkin ada lebih dari sekitar 40-50 makam yang letaknya itu tidak selalu berjajar. Oke, Kadang. Yuk kita sekarang lihat ke sentralnya mereka berada menurut pandangannya Pak Leo loh. Nah ini Don, tempat yang sepertinya lo paling tertarik nih lo untuk menuju ke sini. Apa yang Doni lihat di tempat ini? Apa yang kamu rasakan? Gede banget. Besar Apa ya? Karisma. Rumah gede. Dan secara aura spiritualnya sangat kuat ya. Kamu bisa gambarkan rumah itu mulai dari mana? Seperti istana tempatnya. Iya. Oke. Ada 2 jendela di atas, jendela gede kayak yang ada yang jendela, terus ada lampunya di atas gitu. Betul. Terus ada 1 pintu, ada belakangnya. Ada pilar. Iya, pilarnya banyak. Pilarnya banyak sekali. Banyak banget. Terus di bawahnya pintunya besar, terus jendelanya. Warna rumah itu menyala. Maksud saya terang. Krem kayak peach gitu, kayak peach gitu. Terus Selain rumah apa yang lo lihat di sana gitu Don? rumah aja cuman rumahnya bagus loh. Oh, lo Nah, masih itu membayangkan bangunannya. bangunan yang ada di Sydney ya Don ya? Bagus banget, bagus banget kayak nggak bukan Itali sih, cuman apa ya? Klasik gitu ya, seperti klasik banget, klasik. Tahu di dalamnya terus sayang aja nggak seperti undang kali Jakarta. Tapi ini makanya di yang tadi Pak Leo bilang kalau di sini tuh justru gini, bener kalau kita nggak ngeganggu, kita nggak ngapa-ngapain mereka, kita nggak ngeganggu lahan mereka, justru ya mereka nggak akan ngasih lihat sama kita, mereka nggak akan ngeganggu kita. Ini emang di sini baik kok, baik asli baik semua. Kalau menurut Doni ya, kalau menurut Doni nggak tahu pandangan Pak Leo gimana. Tapi kalau menurut Doni di sini yang tidak mengganggu, mereka di sini hanya untuk tinggal gitu. Jadi nggak ganggu, yang nggak ngerusak, nggak malah mungkin mereka nggak akan keluar area ini kalau Doni bilang. Gitu ya? Nggak akan keluar area ini. Jadi mungkin kita saya boleh flashback sebentar sedikit. Sekitar 10 tahun ke belakang dulu, kamu pernah punya kemampuan sekali untuk bisa berdialog dengan
katakanlah dalam tanda kutip pendamping kamu dulu ya saya bilang. Jadi kita tarik ke belakang sekali dulu, bahwa sempat sekali 2 kali kamu bisa merasakan mereka dan bisa terjadi komunikasi tidak secara lisan langsung yang jawab-jawaban mulut ya, bukan suara, tetapi secara batin. Oh ya deh, saya nggak kesini, jangan ke kanan, ke kiri, ya deh kanan. Mau berangkat jam 3, jangan, nanti aja setengah 5 kamu jalan. Ya feelingnya ada kayak gitu, feeling pernah kayak gitu. Jadi justru itu dari waktu tahun lalu berarti sebenarnya iya pas lagi ada motret. Justru ya dari daerah kampung Doni itu di daerah Garut di sana. Ya udah di sana pas lagi motret sini, ntar aja dulu deh, kita kesana aja dulu, ambil yang lebih dekat. Soalnya itu kalau di sana nggak bisa, cuacanya nggak dukung. Ada feeling, ada yang ngasih tahu gitu. Terus kayak ini, tapi sebenarnya sampai sekarang sebenarnya betul sekali. Masih ada yang ngasih tahu. Termasuk, mohon maaf, termasuk ibadah. Itu bisa ada yang kalau mulai namanya manusia, ada aja kita low-nya lagi, kepengennya lagi malesnya lagi nanti jamak sholat aja gitu. Itu dia tuh sampai ada yang bisa zuhur cepat ini udah. Nah itu yang paling benar. Sering subuh. Subuh paling sering, sholat subuh tuh paling sering. Kalau lagi tidur capeknya secapek apapun betul. Kayak dibangunin gitu kan. Kok bisa tidur bisa. Ya bisa. Sholat subuh, ambil wudu, sholat subuh. Tidur enak. Terus kalau pas lagi waktu yang lebih sering lagi pas Yuni hamil. Yuni hamil tuh, yang Yuni hamil pertama yang si Idul nih sering tahajud. Emang disuruh mami kan, kamu tahajud sini. Tapi kan malas namanya. Iya. Kita udah tetap malas. Tetap bangunin, udah nggak bisa tidur nggak? Coba sholat yuk, bangunin Yuni. Yun kita sholat bareng, tidurnya enak. Ya udah gitu, kayak gitu. Atau benar kali. Betul. Luar biasa banget pengalaman kita malam hari ini, ceritanya Doni, terus paparan dari Pak Leo. Mudah-mudahan apa yang kita lewati pada malam hari ini bisa menjadi suatu pengalaman yang menarik, pengetahuan yang bermakna buat kita bertiga dan juga tentunya pemirsa yang ada di rumah. Dan semakin menjadikan kita orang yang bertakwa, itu yang paling penting. Amin. Bahwa penjelasan kita tentang alam gaib dalam acara kita ini senantiasa tidak berusaha menghantui orang, menakut-nakuti, apalagi kita membenarkan adanya sesajen dan sebagainya. Itu tadi berkolaborasi dengan makhluk halus dalam pengertian adanya satu jalinan hubungan silaturahmi, saya rasa sah saja. Bukankah Rasulullah seperti yang Mas Doni utarakan saat membangun masjid jin itu dibantu oleh alam jin? Betul. Bukankah menunjukkan satu kolaborasi tapi dalam niatan yang positif? Bukan orang terus menghambakan diri dengan memberikan terus minta nomor togel, minta kekayaan dan lain sebagainya. Nauzubillah bin dzalik. Itu semua datangnya dari Allah, bukan dari mereka. Gitu ya. Jadi perlu kita tekankan pelurusan akidah di sini. Alam itu tetap harus sadar. We cannot deny. Kita nggak bisa sangkal itu. Tapi tolong dipahami dengan kacamata yang positif, dengan pemikiran yang baik. Jadi kalau menurut Doni emang benar Pak Leo bilang, Doni dari dulu prinsipnya gitu, jadi bahwa Doni mengenal alam lain, Doni tahu kebesarannya alam ini seperti apa. Justru kayaknya Doni kecil banget. Kita tahu sangat kecil banget sampai ya kalau bilang atom lebih kecil dari dia gitu. Allah itu mah. Terima kasih banyak Pak Leo, Doni, paparan yang sangat menarik. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Dan gue tuh gak nyangka banget malam hari ini setelah gue berteman sama lo udah berapa tahun ya, mungkin udah kurang lebih 5 tahun gue kenal lo. Tapi gue baru ngeliat di balik sifat lo yang sangat humoris. Ternyata raja setan. Ternyata setan-setan itu takut sama lo. Enggak. Maksudnya di sini gue lihat lo tuh punya suatu kelebihan lah. Alhamdulillah lo tuh punya suatu gift dari Allah, bahwa lo bisa lebih merasakan hal-hal yang seperti tadi kita udah lihat sama-sama gitu ya. Sebenarnya kalau Doni sendiri sih sebenarnya sama yang dibilang Pak Leo tadi, bahwa iya kita diciptain sama satu Tuhan. Jadi ya kalau kita mau berhubungan sama mereka, kitanya jangan berniat yang jahat. Betul. Dari merekanya pun akan timbal balik ke kitanya juga, ya malah ya mereka tidak akan ganggu kita. Insya Allah mereka tidak akan ganggu kita. Ya di manusia ada yang jahat, di alam mereka juga ada yang jahat gitu aja. Kalau Doni bilang mereka pemalu ya. Pemalu ya. Pemalunya mereka. Kalau Doni datangnya gitu. Ya soalnya Doni lari ke sini lari terus hilang. Makanya Doni tadi jalan-jalan main tahu aja gitu. Iya. Lagi.
Tadi pas masuk kuat banget. Sekarang hilang lagi. Kalau gue yakin mereka mau soalnya lu lebih keren sama lebih tinggi dari mereka kali ya. Dia bilang, ini tanduknya lebih panjang dari saya begitu. Tadi gue lagi keinget, gue tuh tertarik waktu pas ada momen dimana lu bisa berhasil melihat suatu seperti kayak istana ya Don ya, kalau nggak salah Dan ya. Rumahnya bagus sih. Oh, lu Nah, itu masih tadi. membayangkan Bangunannya. bangunan yang ada di Sydney ya Don ya. Bagus banget. Bagus gitu, bagus banget kayak nggak bukan Itali sih, cuman apa ya? Klasik gitu ya, seperti klasik banget, klasik. Klasik. Ada 2 jendela di atas, jendela gede kayak yang ada yang jendela, terus ada lengkungnya di atas gitu. Betul. Terus ada 1 pintu, ada balkonnya. Ada pilar. Ada pilarnya Betul. banyak, Pilarnya banyak sekali. pilarnya banyak Betul. banget. Terus di bawahnya pintunya besar, terus Jendela yang lu ada deskripsikan. jendela di atas, Terus ada balkon, pintunya gede di ada atas, pilar-pilar banyak. pilar-pilar. Tapi lu ngeliat nggak mungkin ada makhluk entah seseorang atau betul banyak di sana. Ada aktivitas apa yang terjadi di rumah yang lu lihat itu gitu? Sepi sih ya, sepi sana sepi, cuman ada yang sekilas lihat. Cewek muda, rambut pendek segini. Rambut pendek cewek. Dia ngeliat ke arah lu gitu. Iya dia ngeliat kita. Dia ngeliat cuman nggak lagi ngeliat ini. Oh ya udah, tapi langsung jalan lagi. Oke, gitu. tapi menurut gambaran lu, sepertinya mereka itu merasa terusik nggak atau terganggu nggak dengan kehadiran kita yang di sini dengan maksudnya mereka ini? Kalau menurut lu gitu, dari ekspresi mukanya dia aja. Enggak, justru mereka nggak curiosity apa ya, keingintahuan mereka nya tuh nggak ini. Nggak segitu besarnya. Karena rupanya di sini kan banyak, karena itu kalau yang lu bilang tadi udah banyak sering berinteraksi sama orang-orang manusia sendiri. Dari merekanya sendiri ya mereka udah biasa mungkin ya, dan tapi kalau yang nggak tahu mungkin di alam sana juga ada lagi syuting juga kali. Ada syuting. Juga kali, jadi mereka kena artis juga kali ya. Itu dasar ya, udah acara Artis, gini ada artis masih dia tetap ya. Nah, bukan, mereka tapi yang- dari mereka sendiri nggak menampakin kalau mereka tuh yang dari dianya ini, yang Doni lihat 1 orang soalnya, dari 1 orang perempuan masih muda, rambut pendek, makanya rambutnya kayak cenderung tomboy gitu cewek gitu, yang dia cuma ngeliatnya, oh oke, dia udah lewat jalan itu, dan jadi nggak yang harus orang-orang lihat itu nggak, justru udah. Dan yang sebelah kanan kiri sama di bawahnya tuh lebih cenderung gelap. Di situ juga agak terang tapi tidak terang sekali. Oke. Thank you Don. Sama-sama. Tanpa tak wajar memang kalau kita mengamati tempat-tempat misteri, keganjilan itu bisa kita temui di berbagai sudut. Namun, mungkin itulah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi tempat-tempat misteri. Ya, percaya nggak percaya, tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Pemirsa, saksikan terus Percaya Nggak Percaya spesial bersama saya dan juga rekan saya lainnya di episode minggu depan. Saya Adria Maulana, selamat malam.